Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenankan kami dari kelompok 13 dengan beranggotakan saya, Rita Karisma, NPM 182151123, dan rekan saya, Risma Hoirunisa, NPM 182151010. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai materi keterampilan 2. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah kepramukaan dengan dosen pengampu Ibu Setia Wahyuningsih, Dokteranda Magister Pendidikan. Baik, kita langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu mengenai sandi Morse. Nah, apa itu sandi Morse? Sandi Morse adalah sistem representasi huruf, angka, tanda baca, dan sinyal dengan menggunakan kode titik dan garis yang disusun mewakili karakter tertentu pada alfabet atau sinyal tertentu yang disepakati penggunaannya di seluruh dunia. Kemudian, sejarah sandi Morse. Sandi Morse merupakan salah satu cara yang cukup populer di sekitar abad ke-19 karena digunakan sebagai media komunikasi yang dikirim melalui telegraf. Sandi Morse ditemukan oleh Samuel Morse dan Alfred Bell pada tahun 1835. Dalam sandi ini, setiap huruf dan angka diganti dengan titik dan garis yang berbeda-beda. Pada zaman dahulu, kode Morse disampaikan menggunakan alat khusus dan dikirim dengan teknologi radio CW. Sandi Morse merupakan suatu sandi yang menerapkan sebuah sistem representasi huruf dan angka serta tanda baca sinyal dengan menggunakan simbol titik dan garis yang disusun sebagai karakter tertentu. Nah, kemudian penggunaan dan penyampaian sandi Morse dapat dilakukan dengan berbagai cara atau beberapa cara diantaranya. Yang pertama adalah dengan menggunakan suara atau peluit. Nah, penggunaan sandi Morse dengan peluit ini, kode Morse dikirimkan dengan suara peluit, yaitu tiupan pendek untuk menyatakan titik dan tiupan panjang untuk menyatakan garis. Nah, contohnya adalah seperti video berikut ini. Kakak akan mencontohkan ya, untuk A. A adalah titik strip, Morse-nya, sedangkan fluidnya untuk titik adalah suara bunyinya itu tidak panjang, sedangkan untuk strip itu adalah strip. Jadi kalau kita buat A itu seperti ini, itu adalah A. Kemudian yang selanjutnya yaitu dengan menggunakan simbol. Nah, dengan menggunakan simbol, kode Morse ditulis dengan simbol pada sandi tertentu, yaitu dengan menuliskan titik dan garis. Contohnya adalah sebagai berikut. Nah, ini ada alfabet dalam sandi Morse. A itu dinyatakan dengan titik dan strip, B dinyatakan dengan strip, titik, 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 dan seterusnya. Kemudian selain alfabet, ada juga mengenai tanda baca dan angka dalam sandi Morse. Nah, seperti yang terlihat pada gambar. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu menggunakan ketukan jari. Nah, ketukan jari ini, kode Morse dikirim dengan ketukan jari, yaitu ketukan jari cepat untuk titik dan ketukan jari lambat untuk garis. Nah, hal ini biasanya digunakan oleh badan intelijen. Kemudian yang selanjutnya yaitu menggunakan sinar dengan sinar lampu. Nah, hal ini digunakan langsung oleh lampu, yaitu dengan kedipan dari lampu tersebut. Kemudian menggunakan gerak. Menggunakan gerak di sini bisa saja dengan menggunakan gerak dari anggota tubuh, misalnya dengan kedipan mata. Kemudian menggunakan tulisan. Nah, tulisan di sini bisa dengan menggunakan simbol dari yang sudah tadi ditampilkan dan juga bisa dengan menggunakan sandi rumput. Sandi rumput ini bisa diinterpretasikan dengan denyut listrik, atau denyut listrik ini dapat dilihat dari sandi rumput yang nanti akan ditampilkan. Nah, seperti ini. Nah, ini merupakan contoh dari sandi rumput. Kemudian yang selanjutnya menggunakan cermin. Maksud dari menggunakan cermin ini sama halnya dengan menggunakan sinar, yaitu sinar yang diberikan dipantulkan kepada cermin sehingga penggunaan sandi Morse ini bisa sampai kepada orang yang akan mendapatkan penyampaian pesan. Materi selanjutnya yaitu mengenai semapur.
Semapur adalah metode untuk mengirimkan sinyal atau pesan dengan menggunakan alat-alat sederhana seperti bendera, batang, atau tangan kosong sekalipun. Nah, metode ini dilakukan dengan cara mengulurkan kedua tangan membentuk posisi tertentu sesuai formasi yang sudah ditentukan sebelumnya. Bendera, batang, atau alat lainnya berperan untuk memperjelas arah gerakan tangan ketika menyampaikan pesan. Sejarah semapur. Semapur ini diciptakan oleh seorang insinyur sekaligus pendeta asal Prancis bernama Claude Cape pada tahun 1790. Tujuannya adalah untuk kepentingan komunikasi militer, agar anggota militer bisa berkomunikasi dari jarak yang jauh. Pada saat itu, semapur menggunakan kayu berukuran besar yang bentuknya menyerupai lengan. Nah, kayu ini kemudian dipasang di atas menara-menara tinggi yang jaraknya 5-10 mil atau sekitar 8-160 km antar satu menara dengan menara lainnya. Pada setiap menara ditempatkan satu signal sebagai operator, serta teleskop sebagai alat bantu untuk melihat pesan yang dikirimkan signaler atau orang yang mengirimkan sinyal dari jarak jauh. Nah, pada abad ke-19, metode ini banyak diadopsi sebagai metode komunikasi antar kapal. Dari sinilah penggunaan bendera semapur mulai diterapkan. Untuk komunikasi antar kapal, anggota militer tidak lain menggunakan kayu super besar, melainkan menggunakan alat yang lebih sederhana yaitu bendera. Nah, ketika Perang Dunia I terjadi, semapur masih sering digunakan meskipun teknologi telepon dan radio sudah ditemukan. Alasannya adalah karena komunikasi melalui telepon atau radio memiliki kemungkinan untuk disadap oleh musuh, sedangkan semapur tidak. Selain itu, metode ini juga lebih simpel dan dapat digunakan dalam kondisi susah sinyal. Karena itulah, semapur masih banyak digunakan untuk kondisi darurat. Nah, selanjutnya ada bendera semapur. Bendera semapur memiliki bentuk persegi dengan ukuran 45 cm dikali 45 cm. Sedangkan panjang dari tongkat untuk memasang bendera semapur tersebut adalah 55 cm. Bendera semapur umumnya berwarna merah dan kuning. Warna merah dan kuning digunakan karena kedua warna ini cerah dan kontras sehingga dapat dilihat dengan jelas dari jarak jauh sekalipun. Pada dua ujung bendera tersebut terdapat tali untuk mengikat bendera pada tongkat kayu. Nah, ini merupakan gerakan semapur. Gerakan semapur ini terdiri dari 30 formasi yang masing-masing melambangkan huruf, angka, atau isyarat tertentu. Nah, untuk lebih jelasnya, kita simak video berikut ini. Untuk materi yang selanjutnya ada komunikasi udara yang akan dijelaskan oleh saya, Risma Khairunisa, NPM 182151010. Di dalam gerakan pramuka, komunikasi udara merupakan sarana komunikasi atau warta atau juga berita yang saling bertukar antar sesama anggota gerakan pramuka yang tidak terbatas oleh tempat, yang mana seluruh anggota pramuka di seluruh dunia ikut serta di dalamnya dan dapat berkomunikasi. Salah satu kegiatan dari pramuka yang mengaplikasikan komunikasi udara ini yaitu Jota Joti atau Jambore on the Air and Jambore on the Internet.
yang merupakan kegiatan kepanduan digital terbesar di dunia yang dikelola oleh WOSM atau World Organization and Scout Movement, yang mana kegiatan dilakukan secara daring atau melalui udara. Jota-joti ini biasa dilaksanakan pada minggu ketiga bulan Oktober setiap tahunnya. Tujuannya adalah untuk menyatukan seluruh anggota pramuka yang ada di Indonesia. Setiap tahunnya, lebih dari 2,5 juta anggota pramuka dapat bersatu dan berkomunikasi melalui udara yang diwadahi oleh kegiatan Jota-joti tersebut. Di dalam kegiatan Jota-joti, selain berkomunikasi juga membahas tentang pendidikan, yang mana mengulas tentang kepanduan dan nilai-nilai kewarganegaraan secara global atau universal. Partisipan dari anggota kepanduan pramuka di seluruh dunia diikuti oleh kurang lebihnya 170 negara. Berikut merupakan salah satu contoh pengaplikasian komunikasi udara gerakan pramuka. Alpha Juliet Foxtrot di sini Yankee Hotel Juliet Alpha ganti. Dengan operator Anissa Alpha November India Sierra Alpha. Terima kasih, ganti. Demikian video pengaplikasian komunikasi udara gerakan pramuka. Untuk yang selanjutnya adalah simpul dan ikatan. Simpul merupakan salah satu hasil bentukan dari dua tali atau lebih. Nah, berikut adalah macam-macam simpul. Yang pertama ada simpul hidup. Simpul hidup merupakan simpul yang digunakan untuk mengikat tiang atau benda. Simpul ini cukup mudah untuk dilepas kembali. Di dalam kehidupan sehari-hari, simpul hidup dipakai untuk mengikat hewan. Yang kedua ada simpul mati. Simpul mati digunakan untuk menyambung dua buah tali yang sama besar dan tidak licin atau kering. Simpul mati akan sulit untuk dilepaskan kembali karena digunakan untuk mengakhiri simpul tali. Nah, yang ketiga ada simpul jangkar. Simpul jangkar biasanya digunakan untuk mengikat jangkar darurat atau untuk mengikat tali ember. Simpul jangkar juga berfungsi untuk menautkan tali pada benda lain dan membuat tandu. Tentu dipadukan dengan simpul dan ikatan lain. Yang keempat ada simpul pangkal. Simpul ini biasanya sering digunakan untuk mengawali atau mengakhiri simpul. Di dalam kehidupan sehari-hari, simpul ini dapat digunakan untuk mengikat tali pada kayu ataupun tongkat. Yang kelima ada simpul tarik. Simpul tarik biasanya digunakan untuk mengikat leher binatang, tetapi tidak tercekik karena simpul ini akan menghasilkan loop tali yang dapat diperbesar atau dikecilkan lagi. Di dalam kehidupan sehari-hari, biasanya simpul ini digunakan untuk turun ke jurang atau turun dari atas pohon. Yang keenam ada simpul ujung tali. Simpul ujung tali digunakan agar tali pintalan pada ujung tali tidak mudah lepas. Yang ketujuh ada simpul anyam. Simpul anyam ini digunakan untuk menyambung dua utas tali yang tidak sama besar dan dalam keadaan kering. Yang kedelapan ada simpul rantai yang berguna untuk memendekkan dan memperkuat tali. Yang kesembilan ada simpul anyam berganda, gunanya untuk menyambung dua utas tali yang tidak sama besarnya dan dalam keadaan basah. Lalu yang ke-10 ada simpul erat yang berguna untuk memendekkan tali tanpa pemotongan. Yang ke-11 ada simpul kembar, gunanya untuk menyambung dua utas tali yang sama besarnya dan dalam keadaan licin. Yang ke-12 ada simpul kursi yang berguna untuk mengangkat atau menurunkan benda atau orang pingsan. Yang ke-13 ada simpul lasso, digunakan untuk menangkap atau menjerat hewan ternak yang keluar dari kawanannya. Yang ke-14 ada simpul penarik, gunanya untuk menarik benda yang cukup besar. Berikut merupakan praktek pembuatan simpul. Untuk yang pertama yaitu adalah simpul hidup. Fungsinya adalah untuk mengikat suatu benda dan sangat mudah untuk dilepas. Caranya tali seperti ini kita silangkan.
silangkan, kemudian masukkan ke dalam pada berikut, dan sangat mudah, pasti kalian sering melakukannya. Simpul berikutnya yaitu adalah simpul mati. Fungsinya adalah untuk menyambung dua utas tali, dan simpul mati ini sifatnya tidak licin, jadi ikatannya sangat kuat dan tidak mudah untuk dilepas. Yang perlu kalian siapkan adalah dua utas tali, kemudian kita akan menyambungkan dua utas tali ini. Pertama, letakkan menyilang dalam dua utas tali, kemudian silangkan tali yang berikutnya ke belakang seperti ini, dan perhatikan jika posisi tali yang di tangan sebelah kanan kalian berada di atas dari tali yang berwarna berbeda, maka pada saat menyilangkan posisi tali juga harus berada di atas. Jika di sini di atas, maka menyilangkan di sini juga di atas seperti ini. Kemudian kita masukkan dan tarik, maka hasilnya posisi tali akan sama. Posisi tali yang berwarna putih dua ujungnya berada di atas, posisi tali yang berwarna satu lagi berada di ujung yang bawah. Kita ulangi sekali lagi untuk simpul mati. Siapkan dua utas tali, silangkan, perhatikan, kita belakang, kemudian mengikat seperti ini. Nah, langkah berikutnya harap diperhatikan. Jika posisi tali, misalkan tali berwarna putih berada di atas tali yang satu lagi, maka pada saat menyilangkan di depan seperti ini, posisinya harus sama berada di atas juga, seperti ini. Kemudian masukkan dan tarik. Nah, perhatikan hasil akhirnya. Dua tali berwarna putih berada di posisi yang sama. Nah, untuk simpul berikutnya adalah simpul jangkar. Ini fungsinya untuk mengikatkan tali pada sebuah tiang. Yang perlu disiapkan, misalkan kalian mencoba di rumah, satu tiang, boleh menggunakan stick atau menggunakan alat lainnya, jangan terlalu besar. Kemudian satu utas tali. Caranya untuk membuat simpul jangkar, pertama adalah letakkan tali di atas tongkat. Kemudian kalian tarik ke belakang. Kemudian kalian silangkan lewat bawah tiang lagi atau sticknya tadi. Kemudian ujungnya masukkan di lubang sini. Dan jadi seperti ini hasilnya. Diperhatikan, harus semua tali ada di bawah lingkaran ini. Jangan saling menyilang, harus semuanya sama. Itu adalah simpul jangkar, fungsinya untuk mengikatkan tali pada sebuah tiang. Kita ulangi sekali lagi ya. Pertama, ada tiang atau stick ataupun yang lainnya, tetap tali, letakkan di atas tongkat, kemudian ambil, tarik ke bawah, silangkan seperti ini, dan masukkan lagi dari bawah tiang. Nah, kemudian yang ini ujung tali masukkan ke dalam lubang yang sama tadi, dan seperti ini hasilnya. Semua tali ada di posisi yang sama, berada di bawah tali ini. Ini adalah simpul yang benar untuk simpul jangkar. Simpul berikutnya yaitu masih menggunakan stick dan juga serta tali. Nama simpulnya adalah simpul pangkal. Untuk fungsinya tidak berbeda jauh dengan simpul jangkar. Nah, dan ini ada fungsi lain yaitu untuk mengakhiri sebuah ikatan. Caranya yang pertama sama seperti simpul jangkar tadi, letakkan seutas tali pada tiang ataupun stick, kemudian silangkan sama seperti dengan simpul jangkar. Perbedaannya, tali sini harus berada di atas stick atau tiang. Nah, tarik ke bawah, masukkan kembali di sini. Dan hasil akhirnya adalah ini. Satu utas tali berada di atas, satu lagi berada di bawah atau saling menyilang. Mari kita ulangi sekali lagi ya. Pertama, letakkan tali pada ujung stick tiang, kemudian silangkan langsung ke atas, tidak ke bawah seperti ini. Kemudian ambil ujung talinya, masukkan kembali ke bawah tali, kemudian
tarik. Seperti ini hasilnya. Harus berada di saling menyilang ujung talinya. Demikian untuk simpul pangkal. Nah, untuk simpul berikutnya adalah simpul tiang. Simpul ini fungsinya untuk mengikat sebuah benda hidup agar tidak terjerat lehernya. Yang perlu dibutuhkan adalah satu utas tali, kemudian buatlah lingkaran seperti ini, lingkar seperti ini, kemudian ujung tali kita masukkan ke dalam lingkaran dari bawah, dan kita masukkan untuk di bawah tali yang menghadap ke atas seperti ini. Kemudian kita kembali masukkan kembali ke dalam lingkaran tali. Kemudian kita tarik secara bersamaan. Nah, kali ini jika berhasil, jika kalian tarik seperti ini tidak akan menjadi jerat. Jadi jika kalian mengikat seekor hewan ataupun yang lainnya, tidak akan menjerat leher dari hewan tersebut. Nah, ini adalah fungsi dari simpul tiang. Mari kita ulangi sekali lagi. Nah, kita ulangi lagi, tadi adalah simpul tiang yang berfungsi untuk mengikat benda hidup, baik hewan ataupun yang lainnya. Caranya buat lingkaran terlebih dahulu. Kemudian ujung tali masukkan dari bawah dalam lingkaran. Baik. Kemudian letakkan ujung tali yang kita pegang di bawah tali yang menjuru ke atas seperti ini. Ambil ujungnya, masukkan lagi ke lubang yang sebelah sini. Kita ambil, sudah, kita tarik secara bersamaan. Dan tali tidak akan bergeser. Ini adalah fungsi dari simpul tiang. Terima kasih. Yang terakhir ada ikatan. Ikatan adalah hubungan antara tali dengan benda lainnya, misal ya kayu, balok, bambu, dan sebagainya. Lalu ada macam-macam ikatan. Yang pertama ada ikatan pangkal, gunanya untuk mengikatkan tali pada kayu atau tiang. Akan tetapi ikatan pangkal ini dapat juga digunakan untuk memulai suatu ikatan. Yang kedua ada ikatan tiang, gunanya untuk mengikat sesuatu sehingga yang diikat masih dapat bergerak leluasa, misalnya untuk mengikat leher binatang supaya tidak tercekik. Lalu yang ketiga ada ikatan jangkar, gunanya untuk mengikat jangkar atau benda lainnya yang berbentuk ring. Ada ikatan tambat yang berguna untuk menambatkan tali pada sesuatu tiang atau kayu dengan erat, akan tetapi mudah untuk melepaskannya kembali. Ikatan tambat ini juga dipergunakan untuk menyeret balik dan bahkan ada juga dipergunakan untuk memulai suatu ikatan. Yang kelima ada ikatan tarik yang berguna untuk menambatkan tali pengikat binatang pada suatu tiang, kemudian mudah untuk membukanya kembali, dapat juga untuk turun ke jurang atau pohon. Yang keenam ada ikatan turki yang berguna untuk mengikat sapu lidi setangan leher. Yang ketujuh ada ikatan talang yang berfungsi untuk menautkan dua tongkat pramuka atau kayu yang posisinya saling tegak lurus. Yang kedelapan ada ikatan canggah yang digunakan untuk menyambung dua buah tongkat secara lurus. Penggunaan ikatan canggah seperti untuk membuat tiang bendera dengan sambungan tongkat. Yang kesembilan ada ikatan silang yang berguna untuk menautkan dua buah tongkat atau kayu yang posisinya bersilangan. Dan yang ke-10 ada ikatan kaki tiga untuk menggabungkan tiga buah kayu atau tongkat dengan posisi saling lurus atau untuk membentuk kaki tiga. Berikut merupakan praktek pembuatan ikatan dalam gerakan pramuka.
Sekian pembahasan mengenai simpul dan ikatan. Sekian materi yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.